اصحى يا نايم وحد الدايم لا إله إلا الله. Ramadan itu nggak nyampe yang namanya melakukan secara sosial, ya kita nggak akan melakukan yang namanya kedoliman. Nah, ya namanya kita kehidupan. Secara teori ulama mengatakan laisa lil abdi maksuman, tidak ada ceritanya seorang manusia, seorang hamba itu tidak melakukan kesalahan, itu nggak ada. Makanya secara spesifik itu yang mengatakan begini, semua manusia berpotensi melakukan kesalahan. Setuju? Setuju. Tak lagi, semua manusia itu berpotensi melakukan kesalahan. Tapi dengan melakukan metode puasa 3 tadi, yaitu yang level ekonomi dulu, belajar mungkin ada 30 hari, yang 10 hari belajar puasa ekonomi dulu. Ya, yang penting menahan makan, menahan minum. Yang kedua itu belajar di tanggal 11 sampai 20 VIP. Apa itu? Gimana caranya puasanya itu seluruh badan itu terbebas dari dosa. Yang keempat VVIP, gimana hatinya itu jangan sampai namanya sifat sombong, itu sifat ujub itu bisa terlepas. Sebenarnya sebelum bulan Ramadan kita sudah dididik. Apa itu puasa Rajab, puasa Sya'ban. Supaya apa? Ini namanya training. Rajab dan puasa ini training. Supaya khusus di bulan Ramadan kita itu sudah sudah bisa mengontrol. Nah, sehingga praktek puasa 3 tadi, yaitu puasa shaumul umum, shaumul khusus, sama shaumul khususul khusus itu sudah kita praktekkan khusus di bulan Ramadan tersebut. Oke? Clear? Oke. Sekarang saya bahas begini. Apakah mungkin orang yang menjalankan 3 metode puasa tadi kita itu tidak akan menyakiti orang? Paling enggak kan minimal kita mengurangi. Ya, minimal kita mengurangi. Lah, andai kan kita itu sudah terlanjur, salah satunya adalah kalau dalam kitab Fathul Qorib itu ya. Fathul Qorib itu kan ulama dalam kitab itu mengatakan salah satunya adalah salah satu kemakruhan ya. Kemakruhan orang dalam berpuasa itu adalah salah satunya ya ghibah. Ya, ghibah. Atau ngomongin orang seperti itu. Walaupun secara teori orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan itu dia tidak akan batal. Karena apa? Ya namanya membatalkan puasa itu kan kita dalam unsur fikih itu kan ada salah satunya adalah memasukkan benda ke dalam jauf. Ya, jauf bukan mulut ya. Jauf. Jauf itu kemasukan benda melalui sampai dalam. Bisa entah melalui telinga, entah itu hidung, entah itu mulut. Pokoknya bisa jalan yang bisa menembus ke dalam badan. Kalau suntik beda, itu pori-pori ya. Jadi membatalkan puasa itu adalah masuknya benda, salah satunya adalah namanya bitul maftuhat, lubang-lubang yang terbuka. Gitu ya, hidung, telinga, mulut seperti itu. Dan mohon maaf, lubang depan, lubang belakang. Salah satunya lagi apa? Muntah. Muntah amdan, muntah yang disengaja. Muntah disengaja, contohnya tahu kalau biasanya naik mobil itu mabuk. Lah kesengaja naik mobil, nggak mau naik kereta atau naik sepeda motor. Mungkin jangan dikira yang namanya muntah yang disengaja itu memasukkan jari ke mulut, enggak. Salah satu bentuk muntah yang disengaja yang bisa membatalkan wudhu adalah tahu dirinya itu contoh mencium bau durian itu akan muntah. Dia ke pasar sengaja nyari durian. Nah, itu akan menjadi batal. Itu termasuk adalah membatalkan puasa secara sengaja. Oke, yang berikutnya. Membatalkan puasa yang berikutnya salah satunya adalah melakukan hubungan. Nah, hubungan secara intim atau seksual. Nah, secara sengaja ini ya, itu otomatis itu akan batal. Selama ini tidak dilanggar, puasa itu tetap sah. Contoh, orang puasa nggak sholat, kadang ada seperti itu. Orang puasa dirinya itu masih gibah ngomongin orang, atau mungkin dia bulan puasa masih melakukan muamalah atau transaksi usaha atau kerja masih tipu menipu. Mungkin dia rentenir,
Nah, kalau nggak pakai karena memang usahanya dari itu, ya, maka dari itu tetap puasanya itu sah selama tidak membatalkan puasa tadi, tidak dilanggar. Oke, seperti itu. Terus begini, kita perhatikan, yang namanya kita kan, apakah bisa orang yang berpuasa seperti yang disebutkan tadi, andaikan puasa secara sempurna 3 tahap tadi dilakukan, apakah bisa mungkin kita bersosial itu jadi lebih baik? Bisa, ya, bisa. Kalau itu bisa kalau apa itu ibarat kata itu, yang namanya kita bersosial itu pasti tidak jauh yang namanya ketidaksengajaan. Oleh karena itu sekalian, ini mumpung ada di forum yang mulia, yang namanya kedoliman terutama itu kita hindari. Ini saya nukil sedikit ya. Nah, ini ada suatu perkataan ini ulama ini. Ini ada dari sahabat Anas, ini saya bacakan sekali ini. Anas, suatu riwayat dari Anas, sahabat Anas itu nama aslinya adalah Anas bin Malik bin Nadhr. Ad-dhalmu salah satu. Dolim itu ada 3 macam. Nah, ini nanti kalau di bulan Ramadan atau di aspek keseharian ini penting untuk dipahami. Ya, ini. Ada 3 macam jenis kedoliman. Yang pertama, fadhalmun la yaghfiruhullah, dolim sing atau yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Ada dolim tidak akan dimaafkan oleh Allah. Apa itu? Nah, Anda terangkan. Wa amma dzalmu alladzi la yaghfirullahu fa dzalmul ibad anfusahum fima bainahum wa baina rabbihim. Salah satu bentuk kedoliman, wa amma dzalmu alladzi la yaghfiru fasyirku. Dolim ada 3. Dolim yang pertama adalah dolim yang tidak akan dimaafkan oleh Allah.